Anda kembali menyaksikan Kominfo Newsroom. Pemirsa, pertemuan tingkat menteri dan pejabat senior ASEAN di bidang informasi atau SOMRI mengangkat tema Amerika 16, yakni media dari informasi menjadi pengetahuan untuk ASEAN yang tangguh dan responsif di Vietnam. Kemudian juga program prioritas keketuaan Indonesia di ASEAN 2023 di bidang informasi, yakni pengembangan pedoman pengelolaan informasi pemerintah dalam melawan berita palsu dan disinformasi di media yang tentunya akan memberikan kerangka kerja bagi pemerintah untuk bisa mengelola informasi secara efektif dan bertanggung jawab. Namun kita akan mengetahui lebih lanjut pemirsa mengenai pertemuan yang telah berlangsung di Vietnam ini bersama dengan Kepala Pusat Kelembagaan Internasional Kemenkominfo Republik Indonesia, Bapak Ikhwan Makmur Nasution. Kita sapa terlebih dahulu pemirsa. Selamat malam Pak Ikhwan, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat malam, Bukis. Baik, Pak Ikhwan, mengenai pertemuan yang tengah berlangsung saat ini di Vietnam, apa saja capaian yang didorong ASEAN pada pertemuan kali ini? Kiranya apa dan mengapa tantangan yang ada dirasakan saat ini, Pak Ikhwan? Oke, terima kasih Mbak Bilkis. Jadi terkait dengan capaian yang saat ini sedang didorong oleh ASEAN di pertemuan SOMRI dan AMRI ini adalah kita seperti kita ketahui kan ini ada pertemuan 4 hari. Jadi 2 hari SOMRI dan 2 hari AMRI. Saat ini kita sudah selesai pertemuan SOMRI-nya, senior official meeting-nya, dan besok dan lusa akan dilanjutkan dengan pertemuan menteri. Jadi di 2 hari ini kita mempersiapkan hal-hal yang akan nanti disetujui atau di-endorse oleh menteri-menteri yang bertanggung jawab di bidang informasi di ASEAN. Jadi ada 7, Mbak Bilkis, capaian yang saat ini kita dorong untuk nanti di-endorse atau disetujui lah oleh menteri-menteri yang bertanggung jawab terhadap informasi di ASEAN. Yang pertama adalah terkait dengan pernyataan visi oleh menteri yang bertanggung jawab terhadap informasi, ya kita sebut dengan Vision Statement by AMRI ASEAN 2035, transformative, responsif, dan resilient information and media. Yang kedua ini adalah deklarasi Danang mengenai media from information to knowledge for a resilient and responsive ASEAN. Yang ketiga ini adalah yang kita usulkan, Mbak Bilkis, yaitu Guideline on Management of Government Information in Combating Fake News and Information in the Media. Jadi ini adalah guideline yang kita usulkan dan yang kita kerjakan Indonesia, maksudnya kita ini adalah Indonesia, dalam hal ini Pusat KI bekerjasama dengan Ditjen IKP. Jadi kemarin guideline ini sudah disetujui oleh seluruh negara ASEAN untuk nanti di-endorse oleh menteri-menteri ASEAN besok. Yang keempat adalah Plan of Action. Plan of Action of ASEAN Task Force on Fake News, atau kita sebutnya POA on TFFN. Jadi ada gugus tugas terkait dengan berita palsu di bawah SOMRI AMRI ini, yang kebetulan juga menjadi Indonesia juga terlibat di sana. Kemudian yang kelima ada perpanjangan dari work plan on enhancing ASEAN-China cooperation through information and media. Jadi ada perpanjangan work plan tersebut antara kerjasama ASEAN dengan China. Kemudian yang keenam juga ada perpanjangan work plan on enhancing ASEAN Plus 3 cooperation through information and media. Jadi selain dengan China, kita juga ada ASEAN ada kerjasama dengan 3 negara, yaitu Korea Selatan, Jepang, dan Cina. Jadi itu juga akan diperpanjang work plan-nya. Dan yang terakhir adalah Joint Media Statement of the 16th AMRI and Related Meeting. Jadi nanti pada saat terakhir, para menteri yang bertanggung jawab di bidang informasi ASEAN akan memberikan pernyataan kepada media secara bersama terkait dengan pertemuan besok dan lusa itu. Nanti akan ada joint statement, dan itu juga sudah kita bahas di level SOMRI untuk nanti kemudian akan disampaikan oleh para menteri tersebut. Jadi ada 7, Mbak, yang kita dorong di ASEAN sebagai output dari pertemuan SOMRI AMRI tahun ini. Begitu, Mbak Bilkis. Baik, setidaknya ada 2 agenda, yakni SOMRI dan AMRI, dan saat ini ialah tengah
agenda SOMRI yang dilakukan kemudian untuk mempersiapkan hal Ya, yang akan disetujui menteri dalam acara AMRI ini. Setidaknya ada 7 hal yang betul. nantinya akan diajukan, diantaranya ialah dengan pernyataan visi AMRI, kemudian juga ada deklarasi Danang, dan juga terdapat guideline yang diusulkan bahwa untuk bisa melawan berita palsu dan juga disinformasi media, begitu ya Pak Ikhwan. Kemudian kita juga tahu bahwa Indonesia ini berperan aktif dalam pertemuan baik SOMRI maupun AMRI. Kiranya hasil apa yang ingin Ya, dituju dan didorong Indonesia untuk dapat dalam pertemuan dua tersebut, Pak? Seperti apa? ya. Oke, jadi terkait eh, peran aktif Indonesia di SOM dan AMRI, kita sebenarnya bukan sebenarnya. Jadi kita fokus salah satunya adalah untuk guideline on management of government information on in combating fake news and disinformation in the media bisa disetujui dan disahkan oleh seluruh negara anggota ASEAN sebagai output dari pertemuan AMRI besok. Jadi karena kita ketahui guideline ini adalah yang diusulkan oleh Indonesia kepada ASEAN. Dan selama kurang lebih 2 tahun begitu kita menggodok ini sehingga menjadi guideline, dan alhamdulillah kemarin sudah disetujui di level SOMRI, dan itu nantinya akan menjadi guideline yang akan dirujuk secara bersama oleh negara-negara anggota ASEAN sebagai panduan dalam mengelola informasi pemerintah dalam menghambat berita palsu dan disinformasi di media. Jadi itu salah satu peran aktif kita. Walaupun di 6 output lainnya juga kita berperan aktif, tapi kita sangat fokus di yang salah satu poin tadi yang terkait dengan guideline tadi, karena itu adalah output Indonesia, output yang diusulkan oleh Indonesia, dikerjakan oleh Indonesia, dan yang juga penting Mbak Bilkis adalah output tersebut menjadi priority deliverables keketuaan Indonesia di ASEAN di tahun 2023 ini di bawah pilar sosial budaya. Jadi kita sangat mengharapkan itu bisa disetujui, dan alhamdulillahnya kemarin disetujui, Mbak. Gitu, Mbak. Baik. Memang output tersebut ini diharapkan dapat diterima dan disetujui oleh negara-negara ASEAN, begitu ya Pak. Tapi Pak Iwan, boleh dijelaskan Betul. sedikit saja kepada masyarakat mengenai guideline terkait dengan melawan berita palsu dan disinformasi ini seperti apa, dan apa kiranya nanti dampak yang akan diberikan dari adanya persetujuan AMRI nanti, begitu Pak, jika semua negara ini nantinya akan setuju. Ya, jadi tadi sudah saya sampaikan bahwa guideline ini sebenarnya akan menjadi panduan untuk semua negara, pemerintah di seluruh negara anggota ASEAN, bagaimana mengelola government information atau informasi pemerintah di dalam memerangi berita palsu dan disinformasi di media. Karena kita tahu sekarang kan makin ke sini sejak mulai ada banyak media online dan lain sebagainya, kita agak susah membedakan mana fake news, mana disinformasi. Nah, jadi guideline ini bisa menjadi salah satu panduan untuk membantu mengelola informasi pemerintah, ya. Jadi kita bisa mendeteksi dan merespons berita palsu, bisa mendeteksi dan merespons disinformasi, sehingga kita bisa meningkatkan dan mewujudkan pengelolaan informasi pemerintah yang lebih kredibel dan adaptif, serta lebih akuntabel dan transparan di dalam komunikasi pemerintah. Jadi itu Mbak, manfaat dari guideline yang kita usahakan agar bisa disetujui oleh seluruh negara Asia. Baik, bagaimana kemudian nantinya pemerintah akan berusaha untuk dapat memerangi berita palsu, dan sehingga nantinya ini diharapkan guideline ini bisa dapat merespon pengelolaan berita yang kemudian dapat lebih kredibel dan juga informatif, begitu Pak Iwan. Pak Betul, Iwan, betul. kiranya bentuk kerjasama dan implementasi yang akan dilakukan setelah ini seperti apa Pak bentuk kerjasamanya? Oke, jadi begitu guideline on management and government information in combating fake news and disinformation in media ini disetujui oleh seluruh negara ASEAN, dalam hal ini menteri yang bertanggung jawab informasi, maka Indonesia akan mengadopsi guideline itu menjadi salah satu aturan Jenderal IKP bisa mensosialisikannya ke stakeholders terkait dengan berita palsu tadi.
khususnya kepada para petugas pengelola informasi pemerintah seperti pejabat pengelola informasi dan dokumentasi atau PPID, sehingga mereka semua mempunyai kesepahaman yang sama dalam menangani berita palsu dan juga disinformasi di media. Itu yang kita akan kerjakan setelah guideline ini disetujui. Dan terkait kerjasama di ASEAN sendiri, kita juga akan selalu bekerja sama dengan ASEAN Sekretariat, terutama di dalam menyambut ajakan-ajakan kerjasama dari negara ASEAN lain maupun dari tiga negara dialog partner tadi yang saya sebutkan, Cina, Jepang, dan Korea Selatan, di mana biasanya kita setiap tahun akan mengajukan usulan-usulan kegiatan, atau proposal-proposal kegiatan yang nanti bisa didanai baik oleh oleh ASEAN maupun oleh tiga negara partner tadi, Mbak. Itu, Mbak. Indonesia ini turut berkontribusi dalam penyusunan guideline combating fake news and disinformation for the media ini, Pak. Apa kiranya peran yang diberikan Indonesia, kontribusi yang diberikan Indonesia ini dalam penyusunan ini seperti apa? Bagaimana peran aktif Indonesia dalam mencegah penyebaran hoax yang ada di ASEAN ini, Pak? Jadi kalau dalam penyusunan guideline-nya kita yang mengusulkan, Mbak. Jadi Indonesia adalah negara proponen yang mengusulkan penyusunan panduan tersebut. Jadi kita mengusulkan ke ASEAN, kemudian disetujui, mendapatkan pendanaan, baru kemudian kita bekerja sama menyusun guideline tersebut. Kemudian kita meminta masukan ke seluruh negara ASEAN, apa yang kurang, bagaimana mungkin pandangan-pandangan dari setiap negara, baru kita revisi kembali sehingga muncullah satu buku tadi, Mbak, yang panduan tadi yang kemudian di endorse oleh seluruh negara ASEAN. Jadi itu Indonesia yang semua melakukan hal tersebut. Jadi dari mulai proposalnya, menyusun guideline-nya, kemudian meminta pandangan dari semua negara ASEAN, melakukan workshop. Kita ke awal tahun juga kita melakukan workshop terkait guideline ini. Kita mengundang semua negara ASEAN ke Jakarta untuk bersama-sama membahas draft guideline tersebut, dan akhirnya disetujui kemarin. Begitu. Baik, sehingga ini sebenarnya sudah proses panjang ya Pak ya untuk melalui hal ini hingga Panjang, hampir 2 tahun, Mbak. di bawah. Oke, sudah 2 tahun untuk mencapai sampai tahap saat ini, kemudian nantinya akan meminta persetujuan dari para menteri yang akan hadir di negara ASEAN ini, Pak. Kemudian terakhir Pak Ikhwan, manfaat apa kiranya yang akan diterima Indonesia jika memang nantinya sudah disetujui oleh perwakilan negara ASEAN dan juga keluarnya pedoman dan dari guideline tersebut, Pak? Ya, jadi harapan kita kan sebenarnya adalah si pedoman ini bisa menjadi panduan bersama gitu ya, antara satu negara ASEAN dengan negara lain dalam rangka mengelola informasinya untuk merespon dan mendeteksi berita palsu dan disinformasi. Jadi nanti kita punya kesamaan cara begitu, bagaimana bersama-sama di ASEAN bisa melawan tadi itu berita palsu dan disinformasi. Dan untuk di Indonesia sendiri ya, tadi sudah kita sampaikan bahwa begitu nanti ini disetujui, kemudian nanti diadopsi menjadi peraturan nasional, nanti kemudian kita diseminasikan ke semua PPID yang ada hampir di semua kementerian, pemerintah daerah, gitu. Jadi kita punya kesamaan cara begitu, bagaimana mendeteksi dan merespon berita palsu tadi. Begitu, Mbak. Baik, memang diharapkan bahwa usulan pengembangan pedoman pengelolaan informasi pemerintah dalam melawan berita palsu dan disinformasi di media ini dapat segera diterima dan disetujui oleh negara ASEAN. Dan tentunya ini sebagai pandangan untuk bisa melihat, mengidentifikasi dan juga merespon bagaimana ketika adanya berita palsu dan juga disinformasi yang ada. Terima kasih banyak Pak Ikhwan telah bergabung bersama kami dalam hari ini, Pak, dalam Komnis hari ini. Terima kasih banyak. Salam sehat selalu Pak Ikhwan. Terima kasih. Salam sehat juga. Terima kasih. Dan pemirsa, kami akan kembali dengan beragam informasi lainnya. Tetaplah bersama kami dalam Kominfo Newsroom.